matematika. Baik para siswa sekalian, ya mudah-mudahan semuanya suatu walafiat, kurang suatu apa, sehingga dapat mengikuti seluruh pembelajaran ini dan tetap fokus, tetap jaga kesehatan. Dan Bapak masih menunggu partisipasi para siswa sekalian untuk memberikan komen atau pertanyaan atau apa saja langsung di kolom komentar pada saat proses pembelajaran berlangsung di Facebook ya. Para siswa sekalian, pada pagi ini pembelajaran kita ada lanjutkan dengan pertemuan yang kedua, yaitu lumayan ya fokus karena materi ini memang sedikit rumit dengan materi sebelumnya, yaitu pembelajaran dari matematika kelas 9. Kita santai saja. Pada materi kali ini kita ceritakan 3 masalah, yaitu bilangan berpangkat 0, bilangan berpangkat negatif, dan bentuk akar. Jadi seharusnya pangkat 0 ya biasa, pangkat negatif, kemudian bentuk akar ini nanti akan berujung ke bilangan di mana pangkatnya adalah bilangan pecahan. Ya, Bapak pahamin kalau sudah berhubungan dengan bilangan negatif dan bilangan pecahan ada hal yang sangat sulit ya, sangat menyulitkan buat kalian. Namun fokus, insya Allah ini materi tidak begitu teramat amat sulit ya, biasa-biasa saja dan sangat seru ya, sangat asik ya. Tetap fokus dan nanti kalian bisa menambahkan pengetahuannya dengan membuka buku yang warna kuning itu ya, buku siswa kelas 9 yang sudah kalian pinjam untuk sebagai sebagai rujukan ya, penambahan pengetahuannya. Dan jika itu kalian baca dan tidak paham, bisa buka ruang untuk kita berkonsultasi dan berkomunikasi, oke? Via WhatsApp maupun langsung call, dan lebih bagus lagi kalau mau datang ke rumah untuk belajar secara privat gratis ya. Tapi datang sendiri, pulang sendiri, Bapak nggak mau ngajar dan ongkos sendiri. Iyalah kalau pakai Bapak lah yang ongkos enak amat ya. Materi pembelajaran kita pada kali ini ya sudah Pak sebagai tadi bilangan 0, bilangan berpangkat 0, bilangan pangkat negatif, kemudian bentuk akar, dan bilangan pangkat pecahan ya. Itu adalah penjabaran dari bentuk akar menjadi bilangan pangkat pecahan. Fokus, siapkan sarapannya sambil ngopi-ngopi, kalau yang ngopi ngeteh siapkan di situ ya, snack ya, biar nanti kalau makan ringan ilmunya masuk bersama apa yang kalian makan. Yang makanannya masuk ke dalam perut, ilmunya masuk ke dalam otak. Kan jadi berfungsi semua indera kita. Tujuan pembelajaran ini formalitas normatif ya. Setelah belajar ini harapan Bapak tentu yang pertama dapat menentukan bentuk dan hasil bilangan pangkat 0, kemudian mengubah bilangan pangkat negatif ke dalam bentuk pecahan dan sebaliknya, negatif dan pecahan dan sebaliknya ya. Jadi ada 2 kata yang kalian takutin selama ini, bilangan negatif dan bilangan pecahan. Hari ini kita pelajari keduanya. Kemudian melakukan hasil penarikan akar sebuah bilangan, dan terakhir mengubah bentuk akar ke bilangan berpangkat, pecahan, dan sebaliknya. Oke, santai saja, mari kita ulas satu persatu. Oke, untuk mengulas ini, oke. Nah, apa sudah siapkan lembaran kosong? Kita lembaran kosong. Oke, sebentar ya. Wah, minum dulu. Oke. Nih, kita belajar mulai kelas 8 mengenai barisan bilangan. Oke, ya, barisan bilangan. Misalkan begini. Bapak mulai dengan bilangan 81. Oke. Kalau bilangan 81 ini kita bagi 3, ya hasilnya adalah 27. Oke. 27 ini Bapak bagi 3 lagi, 27 kita bagi 3, hasilnya adalah 9.
Oke, mudah kan? Kemudian 9 kita bagi 3 lagi, hasilnya adalah 3. Oke, kemudian 3 Bapak bagi 3 lagi, hasilnya adalah 1. Oke, kita teruskan. Nah, kalau 1 Bapak bagi 3, ya itu hasilnya sama ya, tetap 1/3. Kalau 1/3 Bapak bagi 3, nah atau begini ya, menjadi 1/3 dibagi 3, hukum pecahan ya, hukum pecahan kita geser sedikit. Oke, 1/3 dibagi 3 tentu sama dengan 1/3, pola ya, sama dengan oke, sama dengan 1/3 dibagi 3/1. Oke, atau sama dengan 1/3 dikali 1/3. Tentu sama dengan seperti hukum pecahan, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut, 1 kali 1 1, 3 kali 3 hasilnya 9. Maka ini tadi 1/3 dibagi 3 hasilnya sama dengan 9. 1/9, sorry, 1/9. Oke, kita teruskan. Oke, fokus. 1/9 kita bagi 3, ya, atau sama dengan tadi. Kalau sebelumnya di per 3, bisa per 3 ya, kita bisa sebutkan menjadi per 3. Langsung panas ini, kita angkat langsung ini karena materi kita panjang ini ya. Sama dengan 1/9 dibagi 3. Oke, ini sama dengan caranya sama, 1/9 dibagi 1/3. Salah, terbalik karena sudah fokus ini. Sama dengan 1/9 dibagi, betul, 3 itu 3/1, atau sama dengan 1/9 dikali 1/3. Kan kebalikan dari kali itu penyebutnya dibalik dan menjadi pembilang, hukumnya itu sudah kalian pelajari di kelas 5, mudah-mudahan masih ingat. Ini sama, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut, artinya 1 kali 1 sama dengan 1, 9 kali 3 artinya 27. Oke, nah sekarang kita buat dari hasilnya seluruhnya, dari 27, dari 81 bilang pokok kita tadi, kemudian 27, 9, 3, 1, kemudian 1/3, kemudian 1/9, kemudian 1/27. Maka bacanya menjadi begini. Oke, 81, kemudian 27, dibagi 3 lagi hasilnya 9, dibagi 3 hasilnya 3, itu orangnya tadi ya. 81 dibagi 3 27, 7 dibagi 3 9, 9 dibagi 3 hasilnya 3, 3 dibagi 3 hasilnya 1, 1 dibagi 3 tadi hasilnya 1/3, masih ingat, dibagi 3 lagi 1/9, dibagi 3 lagi, tertutup ya, 1/9. Oke, dibagi 3 lagi 1/27. Oke, begitu. Oke ya, kameranya kita tekan sedikit. Nah, sudah kameranya. Oke, sip. Oke, paham ini? Jadi kita ulangi tadi hasil menemukannya, dari 81 kita bagi 3 hasilnya 27, 27 kita bagi 3 hasilnya 9, 9 kita bagi 3 hasilnya 3, 3 bagi 3 sama dengan 1, 1 dibagi 3 1/3, 1/3 kita bagi 3 lagi 1/9, 1/9 kita bagi 3 hasilnya 1/27. Nah, kalau ini coba kita bagi lagi, lihat polanya, 3 9 27, 3 9 27 sama, maka tanpa harus menjadi lagi kita bisa peroleh 1/81. Bentar ya, tenang, santai-santai. Apa ngambil kopi dulu.
Oke, sudah fokus sampai sana. Nah sekarang kalau barisan ini bisa kita teruskan ke kiri menjadi angka lebih besar dan ke kanan menjadi pecahan semakin kecil. Namun tidak itu, sekarang fokus kita ini kalau kita bikin begini kesamaannya. Oke, dari sini ya, ini 3 adalah 3 ya, benar. Tadi pembagiannya 3. 9 itu adalah 3 kali 3. 3 kali 3 ya, 3 kali 3. Lebih nyaman kalau kita nyebut 3 pangkat 2. Oke, maka ini sama dengan 3 pangkat 2. Oke, 27 dengan cara yang sama. 9 kali 3 tadi. 9 kali 3 itu 9 kali 3 artinya 3 kali 3 kali 3 atau 3 pangkat 3. Oke, ini dengan cara yang sama menjadi 3 pangkat 4. Oke, kita fokus pada pangkatnya. Kalau gitu 3 saja berapa? Tentu 3 pangkat 1. Nah, lihat turunannya. Pangkatnya ini bilang pokoknya sama. 3, 3, 3, dan 3. Sementara pangkatnya 4, 3, 2, 1. Maka berikutnya harus berapa? Setelah 4, 3, 2, 1 maka menjadi 0. Oke, kalau turun lagi menjadi negatif 1, turun lagi menjadi negatif 2. Oke, turun lagi menjadi negatif 3, turun lagi menjadi negatif 4. Bilangan pokoknya sama. 3, 3, 3, 3, 3. Jadi 0. Nah ini ya, kita bahas. 1 sama dengan 3 pangkat 0. 3 pangkat negatif 1 adalah 1/3. 3 pangkat negatif 2 adalah 1/9. 3 pangkat negatif 3 1/27. Dan 3 pangkat negatif 4 adalah 1/81. Kebetulan saja Pak, misalkan begitu ya. Coba kita bilangan yang lain. Ini kan kita baru coba satu bilangan ya. Kita coba bilangan lain. Maunya berapa? Ini aja. Bilangan lain yang gampang itu 2 saja. Kalau 2 kita urutkan sekarang gini ya, biar gampang. Sekarang tidak punya bilangan 64. 64. Pak, pilih aja bilangan 64. Oke, 64 kalau kita bagi 2 kan gampang ini. 64 dibagi 2 32. Oke, ini kita bagi 2 lagi. 32 dibagi 2 16. Kita bagi 2 8. Kita bagi 2 4. Kita bagi 2 menjadi 2. Kita bagi 2 bagi 2 1. 1 dibagi 2 1 dibagi 2. Setengah dibagi 2 1/4. 1/4 dibagi 2 itu bukan hitungan sulit lagi ya. 1/8. 1/8 dibagi 2 1/16. Sama, lihat penyebutnya. 2 4 8 16. 2 4 8 16. Itu dengan cara yang sama. Kalau kita pikirkan menjadi bilangan berikutnya 1/32. Oke, dengan cara yang sama ini adalah 2. 4 ini adalah 2 kali 2 atau 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 kali 2 menjadi 2 pangkat 3. Ini 16 adalah 2 pangkat ini 4. Oke, ini 2 pangkat 5. Ini 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 64. 2 pangkat 5 32. 2 pangkat 4 16. 2 pangkat 3 8. 2 pangkat 2 4. 2 pangkat 1 0. Kalau gitu 2 pangkat 1 2 ya. Lihat pangkatnya 5 6 5 4 3 2 1. Maka kita bisa mengelogikakan bahwa 1 itu adalah 2 pangkat 0. Setengah adalah 2 pangkat negatif 1. 1/4 adalah 2 pangkat negatif 2. Oke. Nah, 1/8 menjadi 2 pangkat negatif
3. Dan 1/16, 2 pangkat negatif 4, 1/32, 2 pangkat negatif 5. Oke, paham ya? Nah, sekarang sudah kita tetapkan tadi ada bilangan yang sama dengan yang tadi. Nah, kita bandingkan dua hal ini, dua deret ini ya. Kita bandingkan dua dari bilangan ini. Tutup kamera orang gagahnya ya. Ya apalah ya, yang ini aja. Ini pada saat 3 pangkat 0, hasilnya 1. Sementara di sini pada saat 2 pangkat 0 hasilnya 1. Maka semua bilangan pangkat 0, kesimpulannya semua udah tulisannya bagus ya. Bilangan pangkat 0 itu hasilnya sama dengan 1. Nah, kalau secara aljabar bisa kita nyatakan A pangkat 0 hasilnya 1. Kita nggak peduli bilangan A ini berapa, mau bilangan pecahan, mau bilangan negatif, mau bilangan apapun, pokoknya kalau dia dipangkatkan dengan 0 maka hasilnya 1. Oke, ini catatan pertama kita. Next, masih bagus? Kita cek dulu ya. Pak cek dulu, kembali ke Pak pokoknya. Pokok masih menunggu partisipasinya. Masih ada Angga Irawan. Alhamdulillah, apa kabar Angga Irawan? Sehat? Ya, mudah-mudahan sehat ya. Dan jangan cuma absen, fokus, perhatikan dengan pelan-pelan. Perhatikan dengan baik, fokus biar bisa dipahamkan. Oke, kita kembali ke pokok permasalahan. Nah, tadi kita ulangi dari pada lembaran kosongnya tadi. Pada saat Bapak tulis 2 pangkat negatif 2, hasilnya adalah 1/4. Oke, 4 ini berasal dari 2 pangkat 2. Oke, maka 1/4 itu sama dengan 1/2 pangkat 2. Oke, masih bingung? Oke, kita ulangi untuk bilangan yang lain biar lebih paham. 3 pangkat negatif 2 tadi masih ingat ya, sama dengan 1/9. Mana tadi? Kita lihat. Nah ini ya, 1/9 itu sama dengan 3 pangkat negatif 2. Oke, 3 pangkat negatif 2 sama dengan 1/9. 9 itu sendiri adalah sama dengan 3 kali 3 atau 1/3 kali 3. Dengan bahasa yang berbeda ini dengan pertama tadi, cukup mudah nggak ragu. Atau sama dengan 1/3. 3 kali 3 itu sama dengan 3 pangkat 2. Oke, kita ambil bilangan lain tadi 2 pangkat negatif 4. 2 pangkat negatif 4 tadi ini ya. Ya, 2 pangkat negatif 4. Kecil ya. Sama dengan 1/16. Ya, sama dengan 1/16. 16 itu adalah satunya tetap per 2 kali 2 4 kali 2 8 kali 2 16. 2 kali 2 4 kali 2 8 kali 2 16. 1 2 3 4 atau sama dengan 1/2 pangkat 4. Oke, simak bilangan pokoknya. 2 pangkat negatif 4 sama dengan 1/2 pangkat 4. 3 pangkat negatif 2 sama dengan 1/3 kuadrat. Oke, 2 pangkat negatif 2 sama dengan 1/2 kuadrat. What do you think? What do you think? Apa yang dapat? What do you think about it? Apa yang kamu pikirkan tentang ini? Bisa ambil kesimpulannya. Kita nggak lama-lama ini, nah ya, paling-paling nanti sampai jam 12 ya. Kalian boleh makan siang di rumah masing-masing. Oke. Maka untuk semua bilangan, all the number
pakai bahasa Jerman pula apa? Untuk semua bilangan. Untuk semua bilangan. Kalau untuk semua bilangan ternyata bisa kita menggunakan bilangan berapa saja ya. Apa saja. Untuk pengganti bilangan apa saja? Anu ya. Anu kita dulu adalah X atau A atau B. Katakanlah A. A pangkat negatif B itu sama dengan jadi kalau 2 pangkat negatif 4 sama dengan 1/2 pangkat 4. Kalau A pangkat negatif B sama dengan 1 per A pangkat B. Oke, lihat catatanmu yang kedua. Oke, slowly, ini lumayan rumit ya, hari ini Bapak harus cekokin dengan 4 materi sekaligus ya. Oke, Angga Irawan. Wah, Angga Irawan. Masih Angga Irawan. Ini yang anak apa yang setia ini. Yang selebihnya ini pada kemana? Kelas 9. Halo, kelas 9. Masih Bapak tunggu dengan setia. Rugi ya kalau nggak nonton video apa kali ini. Kali ini apa tampil dengan sangat gagah. Kamu rugi kalau nggak lihat kali ini. Sudah apa persiapkan dari pagi ya. Untuk bisa sudah mandi, sudah sarapan pagi supaya kalian bertemu lagi langsung. Anaknya tidak mau datang. Tidak mau apa. Ya beruntung enggak ya. Mudah-mudahan masih senantiasa menyimak. Oke, tadi sudah kita bahas ya. Jika untuk A pangkat 0, A pangkat 0 artinya semua bilangan. A ini untuk pengganti semua bilangan, berapapun bilangannya, mau pecahan, mau bilangan negatif, mau apapun, mau benda, mau bilangan, pokoknya hasilnya adalah negatif, adalah hasilnya 1. Kemudian kalau ada A ini adalah sembarang bilangan juga ya. Pangkat negatif B, B juga sembarang bilangan. Jadi A sembarang bilangan, B sembarang bilangan. Jadi sebagai pengganti maka digunakanlah simbol aljabar biasa seperti itu ya. Itu sama dengan A dan B, simbol-simbol aljabar sama dengan 1 per A pangkat B. Nah, sekedar tambahan, misalkan aku punya bilangan begini. Nah, ini ya. Misale tuh. Misale itu kan O ya, misale. Bapak punya bilangan 2A pangkat negatif 3. Ingat, 2A pangkat negatif 3. Ini artinya 2 ini adalah bilangan biasa yang memiliki pangkat negatif 3 itu hanya A saja. Jadi ini sebenarnya kalau kita uraikan secara aljabar 2 dikali A pangkat negatif 3. Cara berpikirnya ya, tuntun pelan-pelan. Nah, jadi 2 tidak merupakan ikut pangkat dari negatif 3. Jadi yang pangkat negatif 3 hanya bagian A-nya saja. Maka menjadi 2 dikali A pangkat negatif 3 itu sama dengan 1 per A pangkat 3 dengan hukum yang pertama tadi. Oke. Itu 2 kali 1 ya 2 per A pangkat negatif 3. Nah, itu. Ya begitu ya. Paham ya? Nah, beda. Nah, seandainya kalimatnya Bapak ganti menjadi begini. Dalam tanda kurung 2A pangkat negatif 3. Nah, kali ini kan jelas ya, semuanya ini adalah dipangkatkan dengan negatif 3. Maka menjadi begini. 1 per 2 pangkat 3 A pangkat 3. Nah, bingung. Kita ulangi ya. Dari mana asalnya? Dari sini. Nah, ini 1 per buka kurung 2A pangkat negatif 3. 2 pangkat ini artinya keduanya dipangkatkan. Hukum pangkat ya. Nah, jadi 2-nya dipangkatkan negatif 3, A-nya dipangkatkan negatif 3. Tidak negatif lagi, sudah bawah ya, positif. Salah, 2A pangkat 3 seper, kan sudah seper, angkanya jadi negatif menjadi positif. Oke.
Maka ini 2 pangkat 3 menjadi 8 tadi ya. 2 kali 2 4 kali 2 8. 1/8 A pangkat 3. Oke, ya, cuma Angga yang bisa apa pada kesempatan kali ini. Anda cek juga di video. Halo, yang lain di mana ini? Tidur, bangun. Nah, Angga bangunin kawan-kawanmu tuh, ya. Ayo Angga, urusan Anda masing-masing dah. Misalkan Bapak punya 2A pangkat min 1 B pangkat 4 min 4. Nah itu ini ya yang lebih jelas. 2A pangkat negatif 1 B pangkat min negatif 4. Ingat ini artinya A yang pangkat negatif 1 B yang pangkat negatif 4, duanya tetap bilangan biasa. Maka dengan cara yang sama kita bisa kerjakan secara langsung, mudah-mudahan cepat dipahamin. 2 per A pangkat 1 B pangkat 4. Nah, kaidah perpangkatan pangkat 1 kan nggak perlu ditulis, maka cukup menjadi 2 per A B pangkat 4. Oke. Nah, jadi apa sudah merangkum dua perkara, ini bilangan pangkat 0 dan bilangan pangkat negatif, ya, hanya dalam satu kali goresan gayuh, satu kali utayan gayuh untuk kesempatan kali ini. Oke, para sekalian, ya, kembali. Oke, nampaknya kita harus meneruskan sehingga ya, kita harus meneruskan Angga fokus ya. Mudah-mudahan Angga masih fokus. Silakan diminum itu minuman di sampingnya kalau ada. Kalau Angga ada ya minta, ya diminta. Nyai, mana minumku? Aku capek kalau belajar matematika, nyebut macam itu. Bapak nyuruh bilang. Ya. Ketik gulung lagi suruh ambil ke sini ke sekolah. Siap kita udah boleh kita siapkan. Oke, kita teruskan materi kita yang ketiga, yaitu penarikan akar. Wow, penarikan akar. Kemarin sudah kita bahas sifat-sifatnya. Nanti pada pertemuan ke depan kita akan coba mengakumulasi ya sifat-sifatnya sekaligus penarikan akar pangkat dan negatif ini. Tantangan. Oke, kita ambil penarikan akar. Misalkan seperti biasa, kalau 3 pangkat 2 sama dengan 9, maka akar 9 sama dengan 3. Gitu ya. Paham ya? Mengapa akar 9 sama dengan 3? Karena 3 pangkat 3 sama dengan 9. 3 pangkat 2 sama dengan 9. Oke, misalkan 2 pangkat 2 sama dengan 4, maka akar 4 sama dengan 2. Ya, 5 pangkat 2 sama dengan 25. Ini 5 kali 5, 25. Sama dengan akar 25 sama dengan 5. Oke. Kembali ke sini, misalkan kita punya 7 kuadrat. Artinya 7 kali 7 sama dengan 49. Artinya akar 49 sama dengan 7. Akar 49 sama dengan 7. Ini sudah paham ya? Ini kaidah sederhana. Ini sudah kita bahas ya dengan cara yang sama. Misalkan, maka dengan cara yang sama kalau ditanyakan berapakah akar 81, tentu berapa yang kalikan hasil kalinya 81? Tentu 9 kali 9. Akar 81 sama dengan 9. Akar 100 misalnya, tentu sama dengan 10, karena 10 kali 10 sama dengan 100, dan seterusnya. Kalau sudah bahas, misalkan ada akar 144, biar Angga berpikir sebentar, berapa akar 144 Angga? Angga bangun. Tentu sama dengan 12, karena 12 kali 12
Sekarang inilah 12 kali 12 hasilnya adalah 144. Nah, tertutup ya. Tutup kamera. Right. Oke. Ini untuk bilangan-bilangan akar pangkat 2. Nah, tadi kita sudah bahas bilangan gak cuma pangkat 2, ada pangkat 3, ada pangkat 0, dan ada pangkat bilangan negatif. Oke, sekarang kita kembalikan pangkat-pangkat negatif tadi, pangkat-pangkat ini ke dalam pangkat-pangkat ini ke dalam kalimat bilangan dalam tanda akar. Bagaimana aturannya? Kita mulai ya. Jadi ada 2 pangkat 3 sama dengan 8. Oke, 2 pangkat 3 sama dengan 8. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Artinya, perhatikan caranya. Akar pangkat 3 dari 8. Akar pangkat 3 sama dengan 8. Karena 8 itu 2 kali 2 kali 2. Berikutnya misalkan Bapak punya dari sini lagi ya. Harus di atas ya. Oke. Misalkan Bapak punya 4 kali 4 kali 4 16 kali 4 berapa tuh? 64. 64 itu adalah 4 kali 4 kali 4. Oke, atau sama dengan 4 pangkat 3. Maka kalau kita hubungkan ini kemari, itu sama dengan akar pangkat 3 dari 64. Atau begini, lebih gampangnya. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 itu 2, 3, 4. 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16, 16 kali 2 32. 32. Artinya ya, akar pangkat berapa tadi? 1, ulang lagi ya. Sebenarnya 2 pangkat 1, 2, 3, 4, 5, 2 pangkat 5 ya. 2 pangkat 5. Artinya akar pangkat 5 dari 32. Jadi lebih jelas sebelum tulis yang besar di sini. Akar pangkat 5 dari 32. Pusing? Gak apa-apa pusing ya, tandanya kita berpikir. Hanya orang-orang yang sehat dan waras yang bisa senantiasa berpikir. Orang gila mah gak usah mikir mah ya, makanya dia tidak pernah pusing. Oke, 3 tadi misalkan ya, ulang lagi ya biar jelas. 3 kali 3 kali 3 kali 3. Oke, kita ulang nih. 3 kali 3 ini 9. 3 kali 3 ini 9. Kalau kita kalikan 9 kali 9 sama dengan 81. Oke, nah itu cara menghitung gampangnya nak. Karena kita paham. Pilih, terserah ya, mau 3 kali 3 9, kali 3 27, kali 3 lagi 81 juga hasilnya sama. Mau menggunakan cara seperti ini adalah strategi kalian masing-masing. Kalian bisa gunakan keduanya dan keduanya benar dan keduanya baik. Oke, maka 3 pangkat 4 tadi hasilnya adalah 81. Kalau kita balik kalimatnya ini, jadi akar pangkat 4 dari 81 itu sama dengan 3. Akar pangkat 4 dari 81 sama dengan 3. Oke. Sekali 5 tadi ya, kita coba 5. 5 kali 5 kali 5 kali 5, kita nggak usah lama-lama, bisa banyak-banyak. Ini 5 kali 5 adalah 25. 5 kali 5 ini adalah 25. 25 kali 25, jadi mikir ya, berapa ya? 625. Maka ini yang bisa kita sederhanakan seperti ini. Akar pangkat 4 dari 625 sama dengan 5.
Mengapa? Karena 625 itu sama dengan 5 pangkat 4. Ya, ini. Oke. Nah, sekarang kita coba ambil kesimpulannya. Maka kalau punya A pangkat B itu bisa terserah. A-nya misalkan begini, 3, A-nya 3, B-nya 4, 81 sebagai C, sama dengan C. Maka berlaku akar pangkat B dari bilangan C, perhatikan bacanya, sama dengan A. Akar pangkat C, akar C, itu terbalik-balik. Akar pangkat B dari C, akar pangkat B dari C sama dengan A. Karena punya ada A pangkat M sama dengan B. Berlaku akar pangkat M dari B, hasilnya adalah A. Oke, masih bingung? Jadi kan caranya, kalau kita bilangan misalkan gitu ya, misalkan bilangannya 4 ya, 4 pangkat 3, 4 pangkat 3 sama dengan 64. Maka akar pangkat 3 dari 64 hasilnya adalah 4. Kalau kita pindahkan ke dalam bentuk aljabar, misalkan X atau M atau A atau C, kita ambil yang C, B, A pangkat X sama dengan Y. Nah, artinya, ikutin, akar pangkat X dari bilangan Y hasilnya adalah A. Oke, ini materi kita yang ketiga. Selesai, mudah kan? Nah, sekarang bagaimana? Fokus, masih bisa fokus? Ini materi-materi yang sangat lumayan rumit ya, tapi disitulah seronoknya. Disinilah seronoknya. Oke, kita kembali ke dalam pengawasan. Nah, masih ya, mungkin anak para sekalian lebih nyaman nanti pada saat video yang sama ini Bapak upload di YouTube ya, nggak apa-apa, nggak pakai subscribe nggak masalah, nggak pakai like nggak masalah, yang penting kalian mau tonton. Oke, kalian mau tonton, mau pelajarin. Karena bukan itu orientasi apa buat semua video pembelajaran ini. Oke, hanya satu-satunya keinginan yaitu kalian tonton, dan yang lebih dari itu kalian bisa memahamkan semua pembelajaran yang Bapak berikan. Oke, aturan yang ke 1, 2, 3, 4, yang keempat lagi ya, yang keempat lagi. Misalkan begini ya, Bapak punya 3 kuadrat sama dengan 9. 3 kuadrat sama dengan 9. Atau begini aja, 3 kuadrat sama dengan 9. Artinya ini benar ya, kalau kita buat kalimat matematikanya, 3 kuadrat sama dengan 3 kuadrat. 3 kuadrat 9 ini sama ya. Ya, misalkan Anda punya secara aljabar ditanyakan begini misalkan. Salah lagi. 5 pangkat A sama dengan 25. Misalkan begitu. 5 pangkat A sama dengan 25. Ini kita rubah 25 ini, 5 pangkat A sama dengan 5 pangkat 2. 5 pangkat 2. Artinya 5-nya sudah sama. Ini bilangan pokok sudah sama, artinya A sama dengan 2. Oke, paham ya? Oke. Oke, paham.
Paham ya? Maka dengan definisi seperti ini, ya, apakah dengan definisi seperti ini, misalkan tiga lagi lah biar gampang. 3 bilangan kecil, kita bahas yang kecil-kecil saja. 3 sama dengan 9 pangkat A. Nah, 3 itu sama dengan 9 pangkat berapa? Jika itu sama dengan 9 pangkat berapa? Tentu ini kalau kita ubah, 9 ini adalah 3 pangkat 2. 3 itu sama dengan 3 pangkat 2 pangkat A. Oke. Ini artinya 3 sama dengan 3 pangkat 2A. Ini karena nggak ada pangkatnya, artinya ada bilangan 1 di sana. Artinya 3-nya udah sama, menjadi 1 sama dengan 2A. 1 itu sama dengan 2A dengan cara yang sama. 2A sama dengan 1, maka A sama dengan setengah. Maka berlakulah hukum. Nah, 3 itu sama dengan 9 pangkat setengah. 9 pangkat setengah itu sama dengan akar 9. Oke, ini kita ambil fokus peringkasan saja ya. Jika kalau makanya dengan cara yang sama, akar 25 pangkat setengah itu sama dengan akar 25. Oke, sama dengan 5 ya. 49 pangkat setengah, 49 pangkat setengah sama dengan akar 49 sama dengan 7 ya. Tadi yang nggak sulit ya. Jadi kan ada 2 ya. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, itu kalau mau kembalikan, artinya ini pangkat 3 ya. Ini akar pangkat 3 dari 8 sama dengan 2. Ini sama dengan 8 pangkat 1/3. Oke, kita burun aja ini untuk kesimpulannya. Maka kalau ada A pangkat setengah itu sama dengan akar A. Oke, A pangkat 1/3 itu sama dengan akar pangkat 3 dari A. Oke, teruskan. A pangkat 1/4 sama dengan akar pangkat 4 dari A. Wah, soal ini ya. Misalkan nilai lagi. A pangkat 1/B, nah jangan yang sama, maka sama dengan akar pangkat B dari A. Di sini A pangkat 1 ini ya. Nah, dengan cara yang sama, maka jika ada A pangkat B per C, lagi ya, A pangkat B per C sama dengan akar pangkat C dari A pangkat B. Ini ya. Sekarang ada A pangkat M per N. Oke, itu artinya sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M. Tulis di dalam bukunya, nanti Sabtu diserahkan ke sekolah. Buat kesimpulan yang utuh ya. Oke, masih bisa bagus? Terima kasih.
Kita kembali ke sini ya. Nih tadi ya. Mari kita ulas. Inilah ulasan kita tadi. Oke. Mati kita ulas. Kita ganti ya, bukan mati guys. Mari. Ya kalau mati nanti siapa yang bapak ajar. Mari kita ulas. Tadi pembelajaran yang berlangsung itu adalah seluruh ulasan materi kita yang pada kesempatan kali ini. Dan sebelum kita tutup mungkin beberapa kesimpulan yang perlu kita bahas. Ini ada cikgu. Pertama, semua bilangan berpangkat 0 hasilnya adalah 1 atau A pangkat 0 sama dengan 1. Kesimpulannya kalian di screenshot nanti kalau sudah semua. Kemudian bilangan berpangkat negatif adalah bilangan yang berposisi sebagai penyebut. Misalnya begini, 5 pangkat negatif 3 itu harus sama dengan 1/5 pangkat 3 atau sama dengan 1 ya, mana bos bapak ini 1/5 kali 5 kali 5 atau sama dengan 1/125. Oke, pada bekal sedikit ini apa nih? 8. Nah ini 8 pangkat negatif 2 AB. Ya, itu jadinya AB. Jadi A dan B tidak merupakan bagian dari pangkat negatif 2. Jadi dia memiliki bilangan tersendiri, AB per 8 kuadrat atau sama dengan AB per 64 karena 8 kali 8 64. Contoh ini ya, ini misalnya tadi. Berikutnya awak punya bahas juga A pangkat negatif X itu tadi 1/A pangkat X. Maka jika ada A, B, C pangkat negatif X sama dengan AB. Ini ada kesalahan apa nih? AB tadi kita bikin ya, bukan 1B tapi AB. Kita perbaiki. Nah, jadi AB per C pangkat X. Oke. Tuh, coba pikirkan. Untuk kesimpulan berikutnya adalah dalam proses penarikan akar berlaku jika A kuadrat sama dengan B, maka akar B sama dengan A atau B sama dengan A pangkat setengah. Tuh, kata Einstein tuh. Ya. Jika A kuadrat sama dengan B, maka akar B sama dengan A atau B sama dengan A pangkat setengah. Jika A pangkat 3 sama dengan C, ya, maka akar pangkat 3 dari C adalah A atau C itu adalah A pangkat sepertiga. Lebih luas, sehingga jika ada A pangkat B per C yang dipahami ini, sehingga A pangkat B per C di pangkatnya adalah bilangan pecahan, pangkatnya adalah ini A pangkat B per C sama dengan akar pangkat B akar pangkat C dari A pangkat B. Balikan kalimatnya, sehingga jika A pangkat B per C sama dengan akar pangkat C dari A pangkat B. Nah, ini bisa Bapak tanyakan kalau seandainya live bisa ketemu langsung tetap muka, Bapak tanyakan cara bacanya ini ya, karena nanti suatu saat nanti Bapak diktikan. Kalau kalian nggak memahamin bagaimana cara bacanya, bagaimana cara menulisnya. Demikian juga misalkan ada A pangkat negatif B per C sama dengan 1/A pangkat B per C, sama ya. Ini kalau bilangan negatif menjadi penyebut yang pangkatnya positif. Oke. Loh, mana slide berikutnya? Mudah-mudahan bermanfaat hendaknya, dan ada kolom komentar
bisa menggunakan langsung Iya. atau bisa Iya, langsung, bisa langsung. Ya jangan maksa pula. Demikian, terima kasih, sehat hendaknya, dan tetap semangat belajar walaupun dalam masa pandemi seperti ini. Ya, karena Rasulullah SAW itu mendefinisikan dua definisi. Ya, jadi ini ya Pak, sedikit pada saat Bunda Isa bertanya, ya Rasulullah, apa itu musibah? Apa itu musibah? Jadi Rasulullah mengkategorikan dua kesimpulan. Musibah adalah rahmat bagi orang-orang yang beriman dan adalah malapetaka bagi orang-orang yang mungkar. Nah, mudah-mudahan kita bisa menggunakan seluruh musibah ini sebagai rahmat kepada kita semua. Terima kasih, tetap sehat, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Kepada Allah kita layak berserah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.